Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi kali ini. Presentasi kali ini mengenai analisis rasio keuangan pada perusahaan bisnis dan non-bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Saputra dengan NIM 169, dengan anggotanya Mutia Ardiani yaitu 167, Ilham Aryansyah dengan NIM 168, Risma Yulia Citra dengan NIM 170, Anissa Gali Tanzani dengan NIM 171, Furqon Abdul Robi dengan NIM 172, dan Firmansyah dengan NIM 173. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Silakan kepada Mutia, saya persilahkan. Itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Laporan finansial disusun kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan pada tahun-tahun sebelumnya untuk didapatkan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Kedua itu ada jenis-jenis rasio. Pertama, ada rasio likuiditas, yang terdapat rasio lancar atau current ratio. Yang kedua itu ada rasio sangat lancar, quick ratio. Yang ketiga itu ada cash ratio. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas, yang terdapat total debit to total asset ratio, total debit to equity ratio. Yang ketiga ada time interest earned ratio. Yang terakhir itu ada long term debit to equity ratio. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas, yang terdapat receivable turnover, ada average collection period, ada average day inventory, yang kelima itu adalah working capital turnover, yang keenam ada total asset turnover, yang ketujuh ada fixed asset turnover. Yang terakhir ada rasio probabilitas, ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset dalam kurung ROA, ada return on investment dalam kurung ROI, return on equity ROE, earning per share EPS. PT Astra Otopart Tbk didirikan pada tanggal 20 September 1991. Kantor pusat beralamat di Jalan Raya Pegangsan 2 km 2,2 Kelapa Gading, Jakarta 14.250 Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Otopart Tbk adalah Astra International Tbk dalam kurung 80,00%. Astra Otopart Tbk hampir seluruh produsen otomotif Indonesia, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terima kasih Mutia. Kami menganalisis pada PT Astra untuk dari segi bisnis. Berikut adalah laporan neraca dan laba rugi. Boleh ditunjukkan? Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Risma mengenai analisis rasio. Pada Risma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Amel. Untuk yang pertama ini ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Fungsinya current ratio sama dengan current aset dibagi current liabilitas. Untuk tahun 2017 current asetnya 5.228.541 dibagi current liabilitas 3.354.487 sama dengan 1,5.587 atau 155,87%. Artinya, pada tahun 2017, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 1,5.587 aktiva lancar. Tahun 2018, current asset 6.214.107 dibagi 4.279.316, current liabilitas sama dengan 1,4.521 atau 145,21%. Artinya, pada tahun 2018, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 1,4.521 aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio. Sama dengan
current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Untuk tahun 2017, current asset 5.228.541 dikurangi inventory 2.168.781 dibagi current liabilities 3.354.487. Artinya, pada tahun 2017, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 0,9121 aktiva yang paling lancar. Untuk tahun 2018, current asset 6.214.107 dikurangi inventory 2.234.552 dibagi current liabilities 4.279.316 sama dengan 0,9300 atau 93%. Artinya, pada tahun 2018, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 0,9300 aktiva yang paling lancar. Untuk yang ketiga, itu ada cash ratio. Rumusnya cash ratio sama dengan cash ditambah marketable securities dikurangi current liabilities. Tahun 2017, cashnya 6.799.161 rupiah ditambah marketable securitiesnya 0 dibagi current liabilities 3.354.487 sama dengan 2,0268 atau 202,68%. Artinya, pada tahun 2017, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 2,0268 kas dan efek. Untuk tahun 2018, kasnya 933.275 ditambah marketable securitiesnya 0 dibagi current liabilities-nya 4.279.316 sama dengan 0,2180 atau 21,80%. Artinya, pada tahun 2018, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 0,2180 kas dan efek. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Untuk yang pertama itu total debt to total asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset dikali 100%. Untuk tahun 2017, total debt-nya 4.316.218 rupiah dibagi total asetnya 14.762.309 rupiah dikali 100% sama dengan 0,2924 atau 29,24%. Artinya, pada tahun 2017, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 29,24% setiap RP1. Aktiva akan menjamin RP 0,2924 total hutang. Untuk tahun 2018, total debt-nya 4.928.255 dibagi total aset 15.890.613 dikali 100% sama dengan 0,3101 atau 31,01%. Artinya, pada tahun 2018, total aset perusahaan dibelanjai oleh utang sebesar 31,01%. Setiap RP1, Aktiva akan menjamin RP 0,3101 total hutang. Yang kedua, ada total debt to equity ratio. Total debt dibagi equity dikali 100%. Untuk tahun 2017, total debt-nya 4.316.218 dibagi 10.759.076 dikali 100% sama dengan 0,4012 atau 40,12%. Artinya, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antar utang dan modal sendiri. Untuk tahun 2018, total debt-nya 4.928.255 dibagi equity-nya 10.962.358 dikali 100% sama dengan 0,4496 atau 44,96%.
Artinya, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antar utang dan modal sendiri. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Long term liabilitas dibagi equity dikali 100%. Untuk tahun 2017, long term liabilitas 961.731 dibagi equity-nya 10.759.076 rupiah dikali 100% sama dengan 0,0894 atau 8,94%. Artinya, pada tahun 2017, modal perusahaan dibelanjai oleh utang jangka panjang sebesar 8,94%. Untuk tahun 2018, long term liabilitasnya 648.939 dibagi equity-nya 10.962.382 dikali 100% sama dengan 0,0592 atau 5,92%. Artinya, pada tahun 2018, modal perusahaan dibelanjai oleh utang jangka panjang sebesar 5,92%. Pada tahun 2018, penggunaan utang menurun sebesar Rp 3,02 dari tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih kepada Risma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa saya persilakan. Terima kasih Amel. Untuk selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama, total asset turnover. Rumusnya, net sales dibagi total aset. Untuk tahun 2017, totalnya 11.793.778 dibagi 14.762.309 menghasilkan 0,799 kali. Artinya perputaran aktiva tetap selama 1 tahun berputar sebanyak 0,799 kali. Untuk tahun 2018, totalnya 10.133.894 dibagi 15.890.613 menghasilkan 0,638 kali. Artinya, perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,638 kali. Pada tahun 2018, penurunan perputaran aktiva. Yang kedua ada receivable turnover. Rumusnya, net credit on sales dibagi dengan average receivable. Untuk tahun 2017, totalnya 11.793.778 dibagi dalam kurung 2.004.141 ditambah 1.813.229 per 2 menghasilkan 6,1790 kali. Artinya, perputaran piutang selama 1 tahun 2017 sebanyak 6,1790 kali. Untuk tahun 2018, totalnya 10.133.894 dibagi dalam kurung 2.460.484 ditambah 2.004.141 per 2 menghasilkan 4,5396 kali. Artinya perputaran piutang selama 1 tahun 2018 sebanyak 4,5396 kali. Yang ketiga ada average atau receivable collection turnover. Rumusnya, average receivable dikali 360 dibagi dengan net credit on sales. Untuk tahun 2017, totalnya 2.004.141 ditambah 1.813.229 dikali 360 per 2 dibagi 11.793.778 menghasilkan 58,2618 hari. Artinya, rata-rata piutang tertagih adalah 58,2618 hari. Untuk tahun 2018, totalnya 2.460.484 ditambah 2.004.141 dikalikan 360 per 2 dibagi 10.133.894 menghasilkan 79,3015 hari. Artinya rata-rata piutang tertagih adalah 79,3015 hari.
Yang keempat ada inventory turnover. Rumusnya cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Untuk tahun 2017, totalnya 11.793.778 dibagi dengan 2.168.781 ditambah 1.823.884 per 2, menghasilkan 5,9077 kali. Artinya perputaran persediaan selama 1 tahun 2017 sebanyak 5,9077 kali. Untuk tahun 2018, totalnya 10.133.894 dibagi dengan 2.234.552 ditambah 2.168.781 per 2, menghasilkan 4,6028 kali. Artinya perputaran persediaan selama 1 tahun 2018 sebanyak 4,6028 kali. Pada tahun 2018 adanya penurunan perputaran persediaan. Yang kelima ada receivable turnover. Rumusnya net credit on sales dibagi dengan average receivable. Untuk tahun 2017 totalnya 2.168.781 ditambah 1.823.884 dikali 360 per 2 dibagi 11.793.778 menghasilkan 60,9371 hari. Artinya, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 60,93 hari. Untuk tahun 2017, totalnya 2.234.552 ditambah 2.168.781 dikali 360 per 2 dibagi 10.133.894 menghasilkan 117,9032 hari. Artinya persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 117,90 hari. Yang keenam ada working capital turnover. Rumusnya net sales dibagi dengan current asset dikurangi current liabilitas. Untuk tahun 2017, totalnya 13.549.857 dibagi dengan 5.228.641 dikurang 3.354.487 menghasilkan 7,2302 kali. Artinya modal kerja berputar sebanyak 7,2302 kali selama satu periode. Untuk tahun 2018, totalnya 11.551 dibagi dengan 6.214.107 dikurang 4.279.316 menghasilkan 5,9440 kali. Artinya modal kerja berputar sebanyak 5,9440 kali selama satu periode. Yang terakhir ada fixed asset turnover. Rumusnya net sales dibagi dengan fixed sales. Untuk tahun 2017, totalnya 13.549.857 dibagi dengan 3.526.867 menghasilkan 3,3440 kali. Artinya perputaran aktiva tetap selama 1 tahun sebanyak 3,3440 kali. Untuk tahun 2018, totalnya 10.133.894 dibagi dengan 3.464.415 menghasilkan 2,9251 kali. Artinya, perputaran aktiva tetap selama 1 tahun sebanyak 2,9251 kali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Anissa, selanjutnya akan dijelaskan oleh Purkon. Pada Purkon, saya persilakan. Lalu ada rasio probabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya gross profit dibagi net sales dikali 100%. Tahun 2017 yaitu 1.756.709 dibagi 13.549.857 dikali 100% yaitu 0,1296 atau 12,96%. Artinya selama RP1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp 0,1296
atau selama 100 periode penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 12,96%. Tahun 2018, Rp1.366.697 dibagi Rp11.500.591 dikali 100%, sama dengan 0,1188 atau 11,88%. Artinya selama Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,1188 atau selama 100% penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 11,88%. Yang kedua ada operating profit margin, rumusnya EBIT dibagi net sales dikali 100%. Untuk tahun 2017, 711.936 dibagi 13.549.857 dikali 100%, yaitu 0,0525 atau 5,25%. Artinya, selama Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,0525 laba sebelum pajak dan bunga atau selama 100% penjualan menghasilkan 5,25% laba sebelum pajak dan bunga. Tahun 2018, 588.574 dibagi 11.500.591 rupiah dikali 100%, menghasilkan 0,0512 atau 5,12%. Artinya, selama Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,0512 laba sebelum pajak dan bunga atau selama 100% penjualan menghasilkan 5,12% laba sebelum pajak dan bunga. Yang ketiga ada net profit margin, rumusnya EAT dibagi net sales dikali 100%. Untuk tahun 2017, Rp547.781 dibagi Rp13.549.857 dikali 100%, yaitu menghasilkan 0,0404 atau 4,04%. Artinya, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,0404 laba setelah pajak. Tahun 2018, Rp446.188 dibagi Rp11.559.100 dikali 100%, menghasilkan 0,0388 atau 3,88%. Artinya, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,0388 laba setelah pajak. Yang keempat ada return on asset, ROA, rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2017, Rp711.936 dibagi Rp14.762.309 dikali 100%, menghasilkan 0,0482 atau 4,82%. Artinya, setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0482. Tahun 2018, 588.574 dibagi 15.890.613 dikali 100%, menghasilkan 0,037 atau 3,70%. Artinya, setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,037. Yang kelima ada return on investment, ROI, rumusnya EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2017, 547.781 dibagi Rp14.762.309 dikali 100%, menghasilkan 0,0509 atau 5,009%. Artinya, selama Rp1 total aset yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,0509. Tahun 2018 yaitu Rp446.188 dibagi Rp15.890.613 dikali 100%, menghasilkan 0,0407 atau 4,07%. Artinya, selama Rp1 total aset yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,0407. Yang keenam ada return on equity, ROE, rumusnya EAT dibagi equity dikali 100%. Tahun 2017-nya Rp547.781
dibagi 10.759.076 rupiah dikali 100%, menghasilkan 0,0371 atau 3,71%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,0371. Tahun 2018, 446.188 dibagi 10.962.358 rupiah dikali 100%, menghasilkan 0,028 atau 2,80%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,028. Terima kasih Furkon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai common size pada PT Astra. Ada nama akun itu KAS pada tahun 2017 sebesar 6.799.161 dibagi dengan total aset sebesar 14.762.309 sehingga menghasilkan common size pada 2017 sebesar 46,6%. Dan pada tahun 2018, kasnya itu sebesar 933.275 dibagi dengan total aset sebesar 15.890.613 menghasilkan common size pada tahun 2018 sebesar 5,87%. Dengan menggunakan cara dan metode yang sama pada nama akun receivable, common size-nya 2017 sebesar 13,58%, 2018 sebesar 15,48%. Inventories sebesar 14,69% untuk 2017 dan 2018 sebesar 14,6%. Untuk current asset pada tahun 2017 sebesar 35,42%, pada tahun 2018 sebesar 39,11%, dan untuk fixed asset pada tahun 2017 sebesar 23,89%, 2018 sebesar 21,80%. Untuk other asset pada tahun 2017 sebesar 1,76% dan 2018 sebesar 2,6%. Untuk current liabilities pada tahun 2017 sebesar 3.354.487 dibagi dengan total liabilities dan equity sebesar 15.273.294 sehingga menghasilkan common size pada tahun 2017 sebesar 21,96%. Kemudian untuk 2018 sebesar 4.279.316 dibagi dengan total liabilities and equity sebesar 15.890.613 sehingga menghasilkan common size untuk 2018 26,93%. Dengan menggunakan cara dan metode yang perhitungan yang sama, untuk long term liabilities 2017 menghasilkan common size sebesar 6,30%, 2018 4,08%, total liabilities 2017 28,26%, 2018 31,01%. Untuk authorized capital 2017 6,55%, 2018 6,29%. Paid up capital 2017 3,16%, 2018 3,3%. Paid up capital shares untuk 2017 sebesar 0,03%, 2018 sebesar 0,03%. Untuk fair value 2017 dan 2018 menghasilkan sama 0%. Untuk retained earnings pada tahun 2017 sebesar 40,04%, 2018 39,73%. Untuk total equity pada tahun 2017 menghasilkan common size 71,74% dan 2018 68,99%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca pada PT Astra terdapat peningkatan pada sisi aktiva lancar yang semula 35,42,11% dan di sisi pasifa utang meningkat dari 28,26% menjadi 31,01%. Kemudian untuk perhitungan angka indeks pada akun KAS tahun 2018, rumusnya pada tahun 2018 dibagi dengan 2017, kemudian dikali dalam 100%. Untuk dalam KAS 2018 sebesar
933.275 dibagi 6.799.161 menghasilkan angka indeks 13,73%. Untuk perhitungan angka indeks 2017 itu terdapat dari angka 2017 dibagi dengan 2017 kemudian dikali 100%. Untuk metode perhitungan yang selanjutnya sama seperti sebelumnya. Untuk receivable menghasilkan angka indeks 122,77%, inventory 103,03%, current asset 118,85%, fixed asset 98,23%, other asset 126,53%, total asset 107,64%, current liabilities 127,57%, long term liabilities 67,48%, total liabilities 114,18%, auto risk capital 100%, paid up capital 100%, paid up capital shares 88,80%, fair value 100%, retained earnings 103,25%, total equity 100,05%, dan total liabilities and equity sebesar 104,04%. Perkembangan perusahaan seperti pada PT Astra pada tahun 2018 pada sisi aktiva lancarnya mengalami kenaikan, sedangkan aktiva tetap mengalami penurunan. Kami membahas mengenai perusahaan non-bisnis yaitu Yayasan Bina Usaha. Berikut adalah neraca dan kemudian akan dibahas atau dipaparkan oleh Firmansyah. Kepada Firmansyah, saya persilahkan. Pertama ada rasio likuiditas, rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Pada tahun 2019, current assetnya itu 1.893.664 dibagi dengan current liabilities-nya 87.899.322 rupiah, menghasilkan 21,0911 atau 21,09,11%. Artinya pada tahun 2019 tiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 21,0911 rupiah aktiva lancar. Pada tahun 2018 current asetnya 1.907.237.780 rupiah dibagi dengan 1.066.685.850 rupiah menghasilkan 1,5068 atau 150,68%. Yang artinya pada tahun 2018 tiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 1,5068 rupiah aktiva lancar. Dan selanjutnya rasio solvabilitas. Rumusnya total debt to total asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset dikali 100%. Debt asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2019 total debt-nya itu 6.971.936 rupiah dibagi dengan 3.191.068.340 dikali 100% menghasilkan 2,1847 atau 218,47%. Yang artinya pada tahun 2019 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 218,47%. Setiap 1 rupiah aktiva yang menjamin 2,1847 rupiah total hutang. Pada tahun 2018 total debt-nya itu 7.804.464 rupiah dibagi dengan 3.099.771 rupiah dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 2,261 atau 226,1%. Yang artinya pada tahun 2018 total aset perusahaan dibelanjai oleh utang sebesar 226,1%. Setiap 1 rupiah aktiva akan menjamin 2,261 rupiah total hutang. Kemudian di sini ada common size-nya. Cara menghitung common size itu dengan cara aset lancar dibagi dengan jumlah aset. Yang pertama, aset lancarnya kas dan setara kas
pada tahun 2018 545.145.467 rupiah dibagi dengan jumlah asetnya yaitu 3.099.707 rupiah yang menghasilkan common size 17,59%. Dan kemudian pada tahun 2019 kasnya itu ada 458.058.129 dibagi dengan jumlah aset 3.391.393.340 dikali 100% menghasilkan 14,35%. Dan begitu selanjutnya rumusnya masih sama. Yang piutang usaha pada tahun 2018 33,94%, pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 totalnya 43,63%, dan piutang lain-lainnya pada tahun 2018 0,32%, pada tahun 2019-nya 0,11%. Jumlah aset lancar pada tahun 2018 itu ada 51,85%, pada tahun 2019-nya ada 58,10%. Kemudian ada aset tetap menghasilkan common size-nya 48,15% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019-nya itu 41,90%. Jumlah aset tidak lancarnya ada 48,15, masih sama dengan yang sebelumnya. Dan sekarang liabilities jangka pendek. Ada utang usaha sebesar pada tahun 2018 sebesar 113.643.500 dibagi dengan jumlah liabilitas dan aset neto sebesar 3.099.707 rupiah menghasilkan common size-nya pada tahun 2018 3,67%. Kemudian utang usaha pada tahun 2019 sebesar 77.550.000 rupiah dibagi dengan jumlah liabilitas dan aset neto sebesar 3.191.68.340 rupiah yang menghasilkan common size 2,43%. Selanjutnya untuk perhitungan yang lainnya masih sama seperti utang pajak, common size-nya 0%. Pada tahun 2018 dan pada tahun 2019-nya 0,11%. Kemudian biaya yang masih harus dibayarnya ada pada tahun 2018-nya ada 0,06%, sama seperti tahun 2019 0,06%. Dan selanjutnya pendapatan yang diterima di muka ada pada tahun 2018-nya 30,4%, pada tahun 2019-nya 0,16%. Jumlah liabilitas jangka pendeknya common size-nya pada tahun 2018 34,41%, pada tahun 2019 2,75%. Kemudian ada utang lain-lainnya, ini ada common size-nya menghasilkan common size sebesar 191,61% pada tahun 2018 dan 2019-nya menghasilkan 215,75%. Kemudian jumlah liabilitas jangka panjangnya pada tahun 2018 191,69%, pada tahun 2019-nya 215,72%. Aset neto awal tahun common size-nya pada tahun 2018 140,16%, kemudian pada tahun 2019-nya 122,49%. Tidak terikat pada tahun 2018 22,09%, dan pada tahun 2019-nya 43,46%. Terikat temporernya pada tahun 2018 36,14%, kemudian pada tahun 2019-nya 47,48%. Jumlah aset neto pada tahun 2018 126,10%, pada tahun 2019-nya 118,47%. Jumlah liabilitas dan aset netonya ini 100%. Terima kasih Firman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham saya persilahkan.
Terima kasih. Berikut ada angka indeks. Yang pertama adalah aset lancar, kas dan seantara kas, yaitu 458,058.129 ribu rupiah dibagi dengan 545.145.467 ribu rupiah, lalu dikalikan 100%, sama dengan 84,2%. Selanjutnya ialah piutang usaha, ada 1.052.137.750 perak, mohon maaf, 1.392.305.535 dibagi dengan 1.052.137.750 perak, lalu dikalikan 100%, sama dengan 132,33%. Piutang lain-lain pun sama, 3.530.000 dibagi dengan 9.954.563 lalu dikali 100% sama dengan 35,46%. Jumlah aset lancarnya 1.853.664 ribu rupiah dibagi dengan 1.607.237.780 perak rupiah dikali 100% sama dengan 115.000. Untuk yang bertanya perihal 2018 tersebut 100% semua dari mana, itu ialah hasil dari 2018 dibagi 2018 dikali 100%, sama dengan pasti 100% semua. Selanjutnya adalah aset tidak lancar. Pertama adalah aset tetap, di 2019 1.377.174.676 ribu rupiah dibagi dengan 1.452.469,221 ribu rupiah, lalu dikali 100%, sama dengan 89,59%. Jumlah aset tidak lancarnya 2019 1.337.174.676 dibagi dengan 1.452.469,221 ribu rupiah dikali 100%, sama dengan 89,59%. Jumlah aset masih sama 3.191,008,340 ribu rupiah dibagi dengan 3.099.707,1 ribu rupiah dikali 100%, 102,95%. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek. Ada utang usaha 2019-nya 77.550.000 dibagi dengan 113.643.500 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya 68,24%. Utang pajak tidak ada dikali-kali, hasilnya sekian. Lanjut ke biaya yang masih harus dibayar 1.773.201 rupiah dibagi dengan 1.777.100 ribu rupiah dikalikan 100% sama dengan 99,78%. Lanjut adalah jumlah liabilitas jangka pendek 87.859,322 dibagi dengan 1.066.665.850 perak, jadi sama dengan 8,24%. Untuk selanjutnya sama, liabilitas jangka panjang utang lain-lain itu 2019 persentasenya 115.085%. Lanjut ke jumlah liabilitas jangka panjangnya pun persentase 2019 115,85%. Untuk rumusnya sama. Lanjut ke aset neto. Yang pertama ada aset neto awal tahun yaitu 89,97%. Aset tidak terikatnya 202,58%, terikat temporer 135,23%, dan jumlah aset netonya ialah 96,72%. Dan terakhir jumlah liabilitas dan aset neto sama dengan 102,95%. Terima kasih. Terima kasih Ilham dan rekan-rekan semua atas presentasi kali ini mengenai analisis rasio keuangan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.